Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Selamat menyimak. Muhkam berasal dari kata hamka yang berarti tegak atau tetap. Merupakan isim maf'ul dari kata dasar muhkam yang dijamakkan menjadi muhkamat yang berarti sesuatu yang ditegakkan atau ditetapkan. Ayat-ayat muhkam adalah kumpulan hukum-hukum yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang memuat prinsip-prinsip perilaku manusia, yaitu ibadah, muamalah, akhlak, dan hal-hal yang membentuk risalahnya. Muhkam ini berfungsi sebagai pembeda antara yang halal dan haram. Menurut Asyuyuti, Al-Zarqani, dan Asyaukani, pengertian muhkam adalah 1. Muhkam dalam pengertian kalimat memberikan makna yang jelas. 2. Muhkam dalam pengertian jelas dengan sendirinya. 3. Muhkam berarti kalimat yang mudah dimengerti. 4. Muhkam karena kalimat memiliki pengertian dasar dengan pengungkapan berulang-ulang. Muhkam dalam beberapa ayat yang berkenaan dengan faraid, janji, dan ancaman Tuhan. 6. Muhkam yang menghapus nasikh dan mansukh. 7. Muhkam ialah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh akal. Mutasyabih dalam bahasa Arab berarti diserupakan, sedangkan menurut istilah adalah ayat-ayat yang mempunyai arti samar dan mempunyai banyak makna, sehingga untuk memahaminya perlu ditakwil. Ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali setelah diselidiki secara mendalam, atau ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahuinya, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah gaib, seperti hari kiamat, surga, dan neraka. Secara terminologis, para ulama berpendapat beragam. Di antaranya adalah Al-Zarqani dan Asyuyuti yang berpendapat bahwa mutasyabih ialah ayat-ayat yang hanya diketahui Allah, maksudnya seperti hari kiamat, munculnya Dajjal, dan huruf-huruf mukhatta'ah di awal surah. Mutasyabih ialah ayat-ayat yang tidak diketahui kecuali dengan bantuan ayat lain. Mutasyabih ialah ayat selain di atas yang sebagiannya membenarkan sebagian yang lainnya. Lalu mutasyabih ialah ayat yang mengandung beberapa takwil. Selanjutnya, klasifikasi ayat mutasyabih terbagi menjadi 3, yaitu klasifikasi berdasarkan kata. Di antaranya adalah kesamaran dalam kata mufrad dan kesamaran dalam kata murakkab. Lalu kesamaran pada makna ayat, misalnya makna sifat Allah, keadaan hari kiamat, dan kenikmatan surga. Lalu kesamaran pada kata dan makna ayat terbagi menjadi 5 aspek, yaitu aspek cara, aspek kuantitas, aspek waktu, aspek tempat, dan aspek syarat. Perbedaan antara muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara tegas dan jelas. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang hanya dapat diketahui oleh Allah. Yang kedua, ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan mudah dipahami oleh akal. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak mudah dipahami oleh akal. Yang ketiga, ayat muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu makna, sedangkan ayat mutasyabih memiliki beberapa pengertian. Keempat, ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya segera dapat diketahui tanpa takwil terlebih dahulu, sedangkan ayat mutasyabih adalah
memerlukan takwil untuk mengetahui maksudnya. Yang kelima, muhkam adalah ayat yang berbicara tentang ancaman, janji, dan kefarduan. Sedangkan ayat mutasyabih, ayat yang berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan. Yang keenam, ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus untuk diamalkan. Yang ketujuh, ayat mutasyabihat itu seperti alif lam mim, alif lam ra. Pembagian ayat mutasyabihat. Menurut Al-Zarqani, ayat-ayat mutasyabih terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat mengetahuinya, seperti pengetahuan tentang zat Allah, terjadinya hari kiamat, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahuinya dengan melalui pengkajian atau penelitian, seperti ayat-ayat mutasyabih yang kesamarannya timbul akibat kata-kata yang asing atau hukum-hukum yang ambigu. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabih yang dapat diketahui oleh para ulama tertentu, yaitu ulama yang jernih jiwanya dan mujtahid. Sikap para ulama terhadap mutasyabih. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mazhab salaf dan kelompok kedua adalah mazhab khalaf. Mazhab salaf yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mereka mensucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran. Di antara ulama yang masuk dalam kelompok ini adalah Imam Malik. Mazhab salaf ini dianut oleh generasi dan para pembuka umat Islam pertama. Selanjutnya mazhab khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya mewakilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya berasal dari kalangan ulama mutaakhirin. Berbeda dengan ulama salaf yang mensucikan Allah dari pengertian lahir ayat-ayat mutasyabih itu, mengimani hal-hal gaib sebagaimana dituturkan Al-Quran dan menyerahkan sepenuhnya pengertian ayat itu kepada Allah. Maka ulama khalaf memberikan penakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabih itu. Semayam ditakwilkan berkuasa menciptakan segala sesuatu tanpa susah payah. Berikut contoh-contoh ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat Allah. Di antara contoh ayatnya itu yang pertama, Quran surah Toha ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surah Toha ayat 5. Contoh ayat yang kedua yaitu Quran surah Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in haliku illa wajhah, yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Qasas ayat 88. Berikutnya yaitu contoh ayat-ayat mutasyabih. Yang ketiga yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, yang artinya dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Dan yang berikutnya yaitu Quran Surah Al-Fatah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Quran Surah Al-Fatah ayat 10. Berikutnya Quran Surah Al-Fajr ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a rabbuka wal malku saffa saffa, yang artinya dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Quran Surah Al-Fajr ayat 22. Dan yang terakhir yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, yang artinya dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas hambanya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Berikut contoh ayat-ayat muhkam yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir, yang artinya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan selanjutnya contoh-contoh ayat muhkam terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu
dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Selanjutnya, contoh ayat-ayat muhkam yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Hikmah ayat muhkam. Adanya ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran jelas akan memberikan hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut diantaranya dalam konteks agama, manusia dituntut mencari rahmat. Adanya ayat-ayat muhkam dapat memberikan rahmat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab. Manusia dapat memahami ayat muhkam secara mudah tentang maksud yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, mereka mampu menghayati arti dan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga mereka mudah untuk mengamalkannya. Dalam konteks motivasi, manusia dapat terdorong untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan ayat yang dapat dipahami dan mudah dimengerti dapat mendorong mereka untuk selalu beraktualisasi diri dengan isi kandungan Al-Quran. Dalam konteks pengajaran, manusia tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kata-kata yang tertuang di dalam ayat-ayat muhkam sangat jelas arti dan maksudnya. Dengan demikian, mereka tidak membutuhkan penafsiran terhadap ayat tersebut. Adanya ayat-ayat mutasyabih. Dalam konteks normatif, rasio manusia memiliki keterbatasan dalam menganalisis ayat-ayat mutasyabih. Untuk itu, diperlukan perenungan ulang terhadap keterbatasan berpikir itu sendiri untuk menyadari bahwa pemikiran manusia adalah terbatas. Dalam konteks kesadaran, manusia pada dasarnya diuji oleh Allah. Realitas kehidupan yang abstrak di hari akhir seperti adanya hari kiamat, adanya kenikmatan surga, adanya siksaan neraka merupakan ujian bagi manusia. Semua itu adalah hal yang gaib dan membutuhkan kesadaran untuk menerima. Dalam konteks diskursus, para intelektual berusaha mengkomparasikan pandangan ulama baik yang pro maupun yang kontra.
Dengan memperhatikan pandangan ulama yang tidak sama dan logika berpikir yang variatif, mereka dituntut untuk mengambil pendapat yang mendekati kebenaran. Pendapat manusia adalah relatif dan membutuhkan penelaahan ulang secara komprehensif dengan merujuk kepada pandangan ulama tersebut. Dengan demikian, capaian maksimal untuk mendekati kebenaran tercapai. Dalam konteks isyarat, kandungan Al-Quran tertuju kepada orang-orang yang khusus dan orang-orang yang umum. Bagi orang-orang yang khusus, sebagian isi Al-Quran tertuang dengan bahasa yang memiliki sastra yang sangat tinggi. Dalam hal ini, hanya orang-orang yang khusus yang dapat mengetahuinya. Bagi orang awam, memahami Al-Quran adalah hal yang sulit dan membutuhkan usaha yang maksimal. Oleh karena itu, sebagian besar Al-Quran diungkapkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Dalam konteks spiritual, adanya ayat-ayat mutasyabih memberikan dorongan kepada manusia untuk membersihkan diri dari sikap ego yang mengarah pada kesombongan intelektual. Berzikir kepada Allah sebagai proses penjernihan diri terhadap pemahaman atas ayat-ayat mutasyabih mengantarkan pada sikap rendah diri. Dalam konteks sikap, Allah menegur orang-orang yang menafsirkan atau menakwilkan ayat-ayat mutasyabih tanpa dasar ilmu. Sebaliknya, Allah memperkenankan kepada orang-orang yang memiliki ilmu sangat mendalam menafsirkan atau menakwilkan ayat-ayat mutasyabih. Dengan demikian, keterbatasan ilmu seseorang diharapkan memiliki sikap sesuai kemampuan. Kesimpulannya, muhkam berasal dari kata dasar hakama yang berarti tegak, tetap. Muhkam merupakan isim maf'ul dari kata dasar muhkam yang dijamakkan menjadi muhkamat yang berarti sesuatu yang ditegakkan atau sesuatu yang ditetapkan. Ayat muhkam atau ayat yang memberikan makna yang jelas dan tegas sehingga mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dipahami. Sedangkan mutasyabih dalam bahasa Arab berarti yang diserupakan dan menurut istilah adalah ayat-ayat yang mempunyai arti samar dan mempunyai banyak makna, sehingga untuk memahaminya perlu ditakwil. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud, kecuali setelah diselidiki secara mendalam, atau ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahui, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah gaib seperti hari kiamat, surga, dan neraka. Berbeda dengan ayat muhkam, ayat mutasyabih dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu kesamaran pada kata, makna kata, dan pada keduanya. Meskipun demikian, baik ayat muhkam maupun mutasyabih dapat memberikan hikmah-hikmah dalam kehidupan kita, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya.